tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya saya akan membacakan capaian pembelajarannya, yaitu bertujuan 1. Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan konsep tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun tabel distribusi frekuensi tunggal dan berkelompok. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung batas tepi, panjang, dan nilai tengah kelas. Untuk pertama yaitu pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah metode mengelompokkan data mentah dalam kelas tertentu. Tujuannya yaitu mempermudah membaca, memahami, dan menyajikan data. Yang ketiga, distribusi frekuensi tunggal, yaitu nilainya hanya 1, contohnya 10, 20, 30. Distribusi frekuensi berkelompok, yaitu nilainya kategori berupa rentang, contohnya 10 sampai 20 atau 21 sampai 30. Contoh tabel distribusi frekuensi bisa lihat di atas. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal vertikal, yang kedua distribusi frekuensi tunggal horizontal, yang ketiga distribusi frekuensi berkelompok horizontal, dan distribusi frekuensi berkelompok vertikal. Istilah dalam distribusi frekuensi yang pertama ada kelas, kelompok data, contohnya itu 4 sampai 14. Yang kedua batas kelas. Batas kelas ada 2. Yang pertama batas bawah, yaitu nilai yang terkecil, contohnya 4. Batas atas, nilai yang terbesar, contohnya 14. Yang ketiga panjang kelas atau interval. Rumusnya panjang sama dengan tepi bawah atau kelas berikutnya dikurang tepi bawah kelas sekarang, contohnya 25 dikurang 14 sama dengan 11. Yang keempat, nilai tengah. Rumusnya batas atas ditambah batas bawah. Langkah-langkah membuat tabel frekuensi tunggal. Yang pertama itu urutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang kedua, hitung frekuensi kemunculan setiap kategori. Yang ketiga, susun data dalam tabel. Langkah membuat tabel frekuensi berkelompok. Yang pertama itu tentukan nilai maksimum dan minimum. Yang kedua, hitung jangkauan data. Yang ketiga, hitung jumlah kelas. Yang keempat, tentukan panjang kelas. Yang kelima, tentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas. Kesimpulannya yaitu data frekuensi merupakan cara pengelompokan data agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan disandingkan. Dapat dibagi menjadi distribusi frekuensi tunggal dan kelompok. Tujuannya yaitu mempermudah identifikasi pola data, menyajikan data dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur, serta mendukung analisis statistik lebih lanjut. Di mana batas kelas merupakan batas nilai terkecil dan terdapat dalam kelas. Tepi kelas yaitu menambahkan atau mengurangi toleransi kecil pada batas kelas. Panjang kelas merupakan jarak antara kelas, dan nilai tengah merupakan representasi rata-rata dari sebuah